Halo guys, saya mau minta maaf karena video ini update-nya agak lama. Jadi ada beberapa kesibukan yang membuat saya belum bisa update video. Nah, kita akan membuat sebuah model karakter bebek. Contohnya adalah seperti ini. Dan video modeling ini saya akan bagi menjadi 4 part karena durasinya nanti akan sangat panjang. Jadi saya bagi menjadi 4 video. Dan sebelum kita mulai, saya mohon dukungannya untuk teman-teman yang baru menonton dengan cara klik subscribe yang ada di bawah ini. Kemudian nyalakan juga lonceng notifikasinya agar jika saya update video lagi, teman-teman mendapatkan notifikasi. Oke? Dan sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Selamat datang di Blendsu Tutorial. Oke, di part pertama ini kita akan membuat model karakternya mulai dari badan dan juga kepala. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Blender. Yang pertama seperti biasa kita menghidden kamera dan juga lampunya. Setelah itu kita coba save dulu. Save, saya letakkan di desktop saja. Saya beri nama ini modeling bebek, jadi agar nanti file kalian aman. Setelah ini kita tambahkan gambar referensi. Kalian bisa download di dalam deskripsi. Dan tinggal kita drag saja langsung ke dalam Blender. Nah, gambar referensinya ada di sini. Dari pandangan depan ini kita masuk ke edit mode kubus. Kemudian hilangkan seleksi dan tambahkan loop cut. Satu saja di tengah, klik kiri dan klik kanan untuk batal. Kemudian tekan Z, tekan A untuk menghilangkan seleksi dan hapus hanya bagian kiri kita. Keluar dari edit mode, kita berikan modifier mirror dan juga modifier subdivision surface. Clipping kita centang, kita berikan smooth yang ada di sini. Sebelum masuk ke edit mode, kita coba posisikan ini agar tepat di sini, geser ke sini. Nah, seperti ini. Kita sedikit perkecil. Oke, ini adalah gambar referensi kita ya, dan ini objek kita. Tekan 3. Dari samping kita coba mundurkan objek ini. Nah, jadi ketika kita tekan 1, objeknya sudah pas di bagian karakter. Jika kita tekan 3, objeknya juga sudah pas di karakter yang di pandangan samping. Sekarang kita mulai modeling. Masuk ke edit mode, kemudian kita bisa menambahkan loop cut, Ctrl R, kemudian loop cut lagi di sini, Ctrl R, dan kita bentuk agar sama seperti gambar referensi. Turun tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Bagian ini kita grab ke sini. Oke, dari pandangan samping atau 3, ini kita seleksi dulu, geser. Oke. Yang ini kita geser ke sini. Oke, kita tambahkan loop cut lagi yang di samping 3 mungkin. Oke. Kita grab ke sini. Grab ke sini. Untuk shortcut saya tidak menyebutkan. Kalian saya harapkan sudah bisa di part-part yang sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal pengaplikasiannya. Kita tambahkan lagi loop cut di sini. Tekan Z. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat dari atas, dia masih persegi, jadi kita buat dia agak membulat di bagian ini. Shift Alt ditekan dan kemudian klik kanan bagian yang pinggir ini, jadi secara otomatis garis dia akan terseleksi keseluruhan. Ini kita rapikan satu-satu agar bentuknya dia tidak terlalu persegi. Oke, tinggal yang ini. Dan ini secara otomatis yang bagian kiri kita dia akan termirror ya kalau kita gerakkan seperti ini. Jadi kita hanya cukup mengedit yang bagian kanan saja. Tinggal bagian ekor ya. Coba seperti ini. Oke, kita rapikan dulu aja dulu ya. Kita rapikan dulu. Dan ini dia terlalu rata untuk perutnya, kita agak buat dia sedikit menonjol. Untuk menseleksi 2 seperti ini, jangan lupa shift-nya ditahan, sama seperti biasa. Oke, dan untuk ekornya kita seleksi 2 face ini, extrude. Klik kanan untuk batal, kita scale, grab ke sini, kita rotasi, tekan Z biar dia terlihat ya. Seperti ini, oke. Kita tambahkan satu loop cut lagi.
Oke. Nah, ini dia masih sangat lebar. Ini kita coba buat bentuknya itu kecil ya. Dari pandangan atas kita coba scale, kemudian geser. Kita dekatkan. Dan kita kecilkan. Ini juga kita kecilkan. Seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian yang kepala, kan Z. Untuk kepala kita bisa extrude ya, yang bagian atas. Pastikan seleksinya hanya yang bagian atas ini, yang lain tidak terseleksi ya. Kita extrude sesuai sumbu Z. Kita naikkan kurang lebih kepalanya kan sampai sini. Oke, cukup kan Z. Oke, kita lihat dari samping, rapikan ya. Kita rapikan. Jadi gambar referensi ini untuk memudahkan kita dan juga untuk mempercepat proses produksi. Kita Ctrl R, di sini kita berikan 3 loop cut tambahan. Kita coba ini masukkan ke dalam, terlalu besar ya. Oke. Jadi, kunci dari modeling adalah kalian harus telaten dan juga sabar. Karena kita menggesernya satu-satu, vertis ataupun edge-nya kita geser satu-satu. Kalian harus benar-benar bulat di bagian ini agar bentuknya bagus dan juga rapi. Oke. Dia masih terlalu persegi ya bentuknya. Kalian tidak perlu fokus di sudut pandang satu terus, tidak harus di front orthographic secara terus-menerus. Kalian bisa dengan bebas membuat posisinya jadi agar kalian mudah dalam pengoperasian atau dalam melakukan transformasi. Kita naikkan, oke, good. Kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat lagi, lumayan mirip. Ini ada sedikit menonjol perutnya. Kita masukkan ke dalam. Oke, good. Sekarang kita harus merapikan semua ini. Jadi ini kan bentuknya dia kotak, tapi ada beberapa bagian yang dia bentuknya tidak kotak. Nah, ini PR kita atau tugas kita adalah membuat dia bentuknya hampir sama. Walaupun tidak perlu sama persis, tapi kita coba buat bentuknya hampir sama dengan yang lainnya. Dengan cara kita geser satu-satu. Ya. Kita geser satu-satu agar dia bentuknya lebih baik dan juga lebih bagus. Di sini perlu pembiasaan ya. Semakin kalian terbiasa membuat sebuah karakter atau modeling sesuatu, maka semakin terbiasa pula tangan kalian dalam menekan keyboard. Jadi usahakan kalau bisa kalian tidak perlu melihat keyboardnya. Jadi cukup gerakan tangan kalian menekan G misalnya atau menekan Shift. Jadi itu tanpa kalian melihat keyboard. Kalau kalian memang sudah bisa, berarti pengalaman kalian memang sudah cukup banyak dalam melakukan modeling. Ini semuanya kita edit, kita rapikan agar bentuknya lebih sempurna. Sebenarnya di sini dia terlalu besar memang ya kalau dibanding dengan yang lain. Nanti kita tambahkan loop cut lagi di sini satu, kemudian di sini lagi. Itu kita tambahkan nanti. Kita rapikan dulu yang bagian atas ini karena dia bentuknya tidak lurus. Lakukan pada semua bagian. Jika teman-teman ingin hasil dari modeling kalian bagus, harus dilakukan seperti ini. Oke, untuk menghindari bagian yang tidak terlihat seperti ini, kalian bisa aktifkan ini ya di bagian subsource. Kita klik yang segitiga ini, nah dia akan terlihat posisinya. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini dan kita bisa merapikan bentuknya. Nah, ini dia sekarang terlihat terlalu besar dari pandangan depan ya. Kita coba perkecil. Nah, di sini kita aktifkan yang namanya proportional editing. Ini fungsinya agar kita sekali klik seperti ini, beberapa daerah di sekitarnya dia terpengaruh. Jadi hampir sama seperti magnet ya. Kita pilih connected. Nah, ketika kalian seleksi salah satu dan kalian klik G atau grab, akan ada lingkaran baru seperti itu, lingkaran putih, di mana itu adalah kekuatan areanya. Jadi ketika kalian grab, maka sekitarnya juga akan ikut bergerak. Jika kalian scroll ke depan, lingkaran itu akan mengecil dan juga efeknya, objek-objek sekitarnya terpengaruhnya juga semakin mengecil. Itu adalah proportional editing. Semakin kalian perbesar, nah kalian bisa melihatnya semuanya terpengaruh ya. Seperti ini. Kalau saya berbesar-besarnya seperti ini, semuanya akan bergerak. Tapi kalau saya perkecil, hanya seperti ini, hanya sedikit. Di sini kalian harus belajar. Saat kalian menggeser, kalian juga bisa memperbesar ataupun memperkecilnya. Sini saya perkecil.
kita samakan dengan referensi ya kurang lebih. Nah, karena di sini referensinya berbeda, ini karena memang posisinya objek kita tidak pas di tengah-tengah gambar. Jadi cukup ambil salah satu. Jika kalian memang fokuskan di bagian kanan, maka fokuskan saja di bagian kanan. Untuk masalah bagian kiri dia di sini kan agak terlewat dari gambar referensi, itu tidak masalah. Jadi cukup ambil salah satu saja dulu dan disamakan sesuai gambar referensi. Nah, oke, good. Kita sudah dapat bentuk yang bagus. Ini untuk di bagian mulut dan mata juga menonjol ya. Kita kecilkan aja, lingkarannya kita kecilkan. Oke, good. Dan yang ini kita agak masukkan ke dalam. Seperti itu. Kita rapikan lagi untuk bagian yang ini, kita samakan. Ini kita sudah mendapatkan bentuk badan, ekor, dan juga bentuk kepala. Oke, segitu dulu untuk part pertamanya. Kita akan langsung sambung ke part yang kedua, membahas tentang membuat paruh dan juga kakinya. Oke, tetap konsisten dalam belajar. Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa.